jiwa kepemimpinan yang dapat memotivasi dan menginspirasi orang-orang di sekitarnya. Leadership juga tentang dapat bertanggung jawab dan dapat memecahkan masalah bersama. Nah, kepemimpinan sendiri itu bukan cuma mengarahkan, tapi bagaimana cara kita untuk mengenali diri kita sendiri dan memimpin diri kita sendiri, sehingga kita dapat memimpin orang lain dan merangkul orang lain untuk mencapai tujuan bersama-sama secara maksimal. Saya bersama teman-teman lainnya telah mengikuti kegiatan leadership yang dilakukan selama 3 hari berturut-turut, dan menurut saya yang paling berkesan adalah ketika pada hari pertama bersama Profesor Robi, yaitu seorang alumnus inspiratif kebanggaan SMA Santa Maria 1 Cirebon. Saya belajar banyak sekali mengenai tipe dan gaya leadership, dan pada hari itu kami dibagi menjadi 4 kelompok berdasarkan warna. Yang pertama warna merah, itu melambangkan dominan. Yang kedua ada yellow, itu inspiring. Yang ketiga ada hijau atau green, itu adalah sosial. Dan terakhir itu blue atau biru, itu analytical. Nah, untuk setiap kelompoknya itu ditantang untuk menjadi sebuah event organizer untuk merancang sebuah acara. Dan dari kegiatan ini saya mengetahui bahwa setiap orang itu memiliki karakternya masing-masing dan juga kelebihan dan kekurangan yang bisa diperbaiki untuk kedepannya, dan juga kami belajar mengenai potensi peluang agar bisa terus berkembang ke depannya. Oke, jadi sebenarnya kita ngatur duit itu gampang. Walaupun gampang, kita tetap harus disiplin sama tetap konsisten ya. Kalau mau diomongin mungkin lebih ke arah pembuka, isi sama penutup, kayak teks-teks lain gitu ya. Pembukanya pasti kita nganggarin dulu, misalnya 50% kita pakai buat kebutuhan sehari-hari, 10% langsung kita tabung, terus sisanya mungkin kita buat biaya darurat dan keinginan-keinginan yang lain. Menganggarkan, kita prioritasin dulu kebutuhan kita yang mendesak. Contohnya misalnya tagihan atau cicilan atau hutang gitu. Setelahnya baru kita bayar-bayar kebutuhan kita yang lain. Jangan lupa kita juga komunikasikan dengan orang terdekat yang bisa kita percaya. Barangkali amit-amit ada sesuatu yang terjadi gitu. Setelahnya pastinya kita sudah melakukan penganggaran, sudah melakukan transaksi. Yang terakhir itu pasti kita peninjauan ulang. Jadi kita catat, kita pahamin itu kita kurangnya di mana, kita bagusnya di mana. Pada hari kedua, kami mengikuti pelatihan living skill di Poltek Parprima Internasional. Dalam pembekalan ini saya mendapatkan banyak sekali keterampilan soft skill seperti manajemen waktu dan juga kemampuan berkomunikasi. Tentunya saya sebagai generasi muda masih belajar untuk mengatur waktu. Dan dengan adanya pembekalan ini, saya menyadari bahwa semakin saya menunda waktu, maka akan semakin banyak pekerjaan yang terbengkalai. Sebagai generasi muda, saya menyadari bahwa komunikasi sangatlah penting untuk saat ini. Bagaimana cara kita bisa membawa diri kita untuk berkomunikasi dengan atasan ataupun dengan rekan kerja. Hari ini saya sangat dibekali oleh pemaparan dari Suster Andrea Desi mengenai semangat Santo Dominikus. Beliau mengingatkan bahwa 6 semangat Santo Dominikus yang telah tertanamkan sejak kami kecil harus terus kami bawa, terlebih lagi untuk menyongsong masa depan kami yang akan kami langkah sebentar lagi. Jadi kesan saya selama mengikuti kegiatan leadership selama 3 hari ini, itu banyak nambah pengalaman khususnya dalam hal pengembangan karakter dan belajar gimana cara kita jadi pemimpin yang baik. Kita belajar banyak hal mulai dari bagaimana menetapkan anggaran, menetapkan budget, sampai dengan pelaksanaan kerja. Selain itu kita juga belajar bagaimana menjadi public speaker yang baik, dan tips and trik bagaimana mengatasi kegugupan dan kekhawatiran kita saat berbicara di depan umum. Selain itu, di hari ketiga ini kita juga belajar bagaimana menjadi pribadi yang berintegritas dan bertanggung jawab melalui penerapan 6 semangat Santo Dominikus. Pokoknya kegiatan selama 3 hari ini benar-benar seru banget karena kita nggak hanya mendengarkan materi dari narasumber, tapi kita juga diajak seru-seruan bareng, misalkan dengan ada games, bernyanyi, dan ada banyak hal lagi. Jadi kesan saya selama saya mengikuti kegiatan leadership selama 3 hari, saya merasa sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pihak sekolah dan juga para narasumber seperti Profesor Robi, Profesor Maya, Suster Andrea, dan juga tim dari Politeknik Prima.
Karena saya tidak hanya belajar apa itu leadership, tidak belajar apa itu caranya mengelola keuangan, gimana caranya meningkatkan communication skill, tapi saya juga belajar bagaimana kita merefleksikan diri dan juga menentukan jati diri kita ke depannya. Dan untuk pesannya, saya berharap kita semua menjadi pribadi yang terus berkembang, tetap setia dalam proses, bahkan di tengah perubahan dunia saat ini. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Calvin Fernandes. Dalam 3 hari ini saya sudah mengikuti pelatihan leadership bersama SMA Santa Maria Cirebon. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak sekolah karena telah mengadakan program leadership ini yang saya percaya dan yakin bahwa program ini tidak akan berguna bagi saya saat ini, tapi juga akan berguna kelak di masa depan dan juga akan berguna bagi masa perkuliahan saya nantinya. So buat teman-teman yang masih ragu buat join bersama kami, jangan lupa kami tunggu kehadiran kalian di SMA Santa Maria Cirebon. Kami tunggu ya, dadah!